Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari hukum-hukum Allah, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan syarahnya yang disebut kitab Tausyekh. Yang malam ini di kitab yang ibu dan bapak pegang di halaman 137, pasal paling atas ada kalimat aslun fi adadi rakaatis shalah. Silakan dibuka dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan. Terutama kita sudah berada di tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kehidupan kita, ibadah kita, ekonomi kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'alifadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan. Pasal malam ini tidak ada yang harus dipikirkan. Enak banget ngajinya, cukup didengarkan saja. Cuman bapak mungkin dan ibu, iya, ternyata selama ini kita nggak pernah open terhadap sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi rakaatis sholat. Dalam pasal ini akan menjelaskan, menerangkan hitungan rakaat sholat. Wa fi kaifiyatis sholati, dan di dalam tutorial sholat. Karena sholat itu tidak semau kita, tetapi rujukannya, referensinya hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada retorikanya. Wa raka'atul faraidi, dan bilangan rokaat sholat. Mohon maaf berkali-kali, walaupun tulisannya di kitab yang Bapak pegang terbaca sembahyang, tapi saya lebih senang mengatakan sholat daripada mengatakan sembahyang. Karena sembahyang tidak cuma milik umat Islam, tetapi non muslim juga sembahyang. Oleh karena itu saya mohon maaf lebih senang mengatakan sholat daripada mengatakan sembahyang. Wa raka'atul faraidi, dan bilangan rokaat sholat. Ai fi kulli yaumin wa lailatin, fardu itu yakni setiap hari dan malam, dalam satu hari satu malam, fi sholatil hadri, pada sholat di waktu hadir. Yang dimaksud waktu hadir, kita sholat di rumah masing-masing. Illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Jumlah rakaatnya adalah sab'ata asyara raka'atan, ialah 17 rakaat. Kenapa 17? Karena dalam Islam itu angka 17 adalah angka keramat. Sholat 17 rakaat. Maka diabadikan dalam catatan kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus, tanggal berapa? 17 Agustus. Maka sebenarnya kalau bangsa ini mengikuti undang-undang yang sebenarnya Indonesia ini sudah Islami banget. Kenapa Pancasila dikarang oleh para ulama? Cuman sayang dalam perjalanannya banyak penyimpangan, pemelintiran, dan pembunuhan karakter. Amma yaumul jum'ati, adapun pada hari Jumat, fa'adadu raka'atil faraidi, maka bilangan rakaat sholat fardu fi yaumiha, dalam satu hari Jumat itu, khamsata asyara yauman, khamsata asyara raka'atan, ialah 15 rakaat. Karena zuhurnya Jumat diganti dengan sholat zuhur cuma 2 rakaat. Berarti kalkulasinya 17 diambil 2 sama dengan 15. Maka saya lupa nih, di masjid ini Bilal suka memberitahukan begini enggak, bahwa sholat khutbah Jum'ati, 2 khutbah Jumat itu sebagai pengganti daripada 2 rakaat zuhur. Biasanya ada kata-kata begitu. Enggak ada. Di masjid-masjid tertentu ada kalimat itu. Khutbataihi badlun minal zuhri. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Sholat zuhur, sholat boleh nggak sambil minum? Tidak. Tapi orang khutbah boleh nggak minum? Boleh. Sholat ada ruku, ada sujud. Orang yang khutbah ada ruku apa enggak? Ada sujud apa enggak?
Nah, ini juga dijelaskan di sini. Khamsata asyara rakaatan, 15 rakaat salat hari Jumat. Hadza idza lam tajib salatu zuhri aidan. Ini ketika tidak wajib salat zuhur lagi. Artinya tidak wajib mengulangi salat zuhur. Maka cukup hari itu 15 rakaat. Wa illa, jika tidak, sholat Jumatnya diiadah. Bapak pernah ngikuti sholat Jumat diiadah dengan dohor? Habis sholat Jumat, sholat dohor lagi? Pernah? Enggak? Hah? Ada yang pernah? Kalau di Jakarta, di Muarangke, di antaranya Masjid Nurul Bahri, itu ada sehabis Jumat zuhuran lagi. Masjid yang baru di Rumah Susun Cinta Kasih Muarangke juga, habis sholat Jumat zuhuran lagi. Maka kalau demikian, maka kanat tis'a asyrata rakaatan, maka sholat fardu pada hari Jumat itu jumlahnya menjadi 19 rakaat. Siapa bilang Jumat ganti dohor? Jumat ya dohor ya dohor. Wa amma adadu rakaati sholat safar, dan adapun bilangan rakaat sholat dalam perjalanan, fi kulli yaumin, pada setiap hari, al-qasiri, orang yang qasar sholatnya, jamak dengan qasar, maka jumlah rakaatnya fa ihda asyrata rakaatan, maka sholat itu adalah 11 rakaat. Kalkulasinya subuh 2 ditambah zuhur 2 ditambah asar 2 jadi 6, ditambah maghrib 3 jadi 9, ditambah isya 2 menjadi 11. Kalau saya bisa 10, karena di dalam kitab Nihayatul Zain, sholat qasar itu diperbolehkan bagi sholat yang mempunyai rakaat genap. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Genap apa ganjil? Genap. Berarti sholat subuh bisa diqasar menjadi 1 rakaat. Pernahkah? Lihat di dalam kitab Nihayatul Zain. Maka kalau kita bertanya kepada teman kita, sholat 1 hari 1 malam berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti sholat normal di rumah. Kamu sholat sehari semalam berapa rakaat? 15 rakaat. Berarti jawabannya hari Jumat tanpa iada. Kamu sholat sehari semalam berapa rakaat? 19 rakaat. Berarti orang Muarangke, habis Jumat zuhur lagi. Kamu sholat fardu sehari semalam berapa rakaat? 11 rakaat. Oh, berarti kamu dalam perjalanan. Sholat sehari semalam berapa rakaat? 10 rakaat. Oh, berarti subuhnya diqasar juga nih orang. Enak kalau orang bisa ngaji, nggak mungkin menyalahkan orang, kena ada jawabannya. Tapi kalau kita ngajinya baru 1 kitab, di dalam kitab Riyadhul Badiyah, sholat sehari semalam 17 rakaat. Ketika ada yang bertanya, sholat sehari semalam berapa? 11 rakaat. Salah. Yang padahal mengatakan salah, lu salah. Buat si lu salahnya berapa? Cuma 1. Buat kita berapa? Makanya orang pinter tidak mudah menyalahkan orang. Pepatah mengatakan air beriak tanda tak dalam. Yang bodoh itu biasanya ceroleh, padahal dia cuma tahu itu. Wa qawlu fiha, dan ucapan
17 rakaat ila akhiri tafsilun li fasati salat biha ar-rakaatil faraidil timmi fi ghairil jum'ah. Rakaatnya sekarang sudah tahu 17, 15, 19, 11 dan 10. Jumlah sujudnya dalam satu hari satu malam itu berapa? Halo, halo. Jumlah sujudnya dalam satu hari satu malam itu ada berapa? Nggak pernah ngitung ya? Ya. Memang ibadah itu nggak usah hitung-hitungan lah ya. Jumlah sujudnya arba'un wa salasuna sajdatan. Jumlah sujudnya adalah 34 kali sujud. Kalkulasinya gampang Bapak dan Ibu. Rakaatnya berapa tadi yang normal? 17. Satu rakaat 2 kali sujud. 17 kali 2 berapa? Ketahuan matematikanya jongkok ini. Satu rakaat 2 kali sujud. Rakaatnya 17 tinggal dikali 2 saja. Kena satu rakaat 2 kali sujud. Nggak ada satu rakaat 3 kali sujud, nggak ada. Kecuali orang yang lupa. Takbirnya berapa? Wa arba'un wa tis'un takbiratan. Takbirnya berjumlah 94 takbir. 94. Subhanallah. Wa tis'u tasyahudatin, dan 9 tasyahud, 9 tahiyat. Wa asyruk taslimatin, dan 10 kali salat. Kena salat 5 waktu, 1 waktu salamnya 2, maka salamnya menjadi 10. Bukan. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan tasbihnya berjumlah 153 kali tasbih. Subhanallah. Kita nggak pernah ngitung ya tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, nggak pernah ngitung. Ternyata ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholat, dan jumlah rukun di dalam sholat mi'atun wa situn wa ishruna ruknan, yaitu ada 126 rukun bisubhi, pada sholat subuh. Salasuna ruknan, 30 rukun. Wa fil maghribi, dan pada sholat maghrib isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa bis sholati rubaiyati, dan di dalam sholat yang 4 rakaat rukunnya adalah arba'atun wa khamsuna, ada 54 ruknun ila akhirih. Wahirun anisyari. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil qiyami, dari berdiri, bil fardi, di dalam sholat fardu, wa ilam takun al khamsi, walaupun bukan sholat yang 5, bukan zuhur, asar, maghrib dan isya, kan nadri, seperti pada
sholat nadar wal kifarati, dan pada sholat kifarat, seperti juga halnya pada sholat tarawih, lima syafatin zahiratin talhaquhu fi qiyamihi, yang terasa memberatkan kepadanya dalam berdirinya, maka sholat jalisan, maka ia boleh sholat sambil duduk. Dan perbolehan ini ternyata tidak cuma hanya Imam Syafi'i, tetapi ijma'an semua madhab sepakat bahwa sholat duduk sebagai pengganti berdiri daripada orang yang tidak mampu berdiri. Duduknya bagaimana? Karena duduk itu ada banyak versi. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk sila bagi laki-laki, ada duduk emok bagi emak-emak dan lain sebagainya. Maka di sini dijelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kehendaknya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka ai hayatin sya'a, duduknya dengan cara bagaimana saja silakan. Nyamannya duduk apa? Iftiros, duduk iftiros. Nyamannya tawaruk, duduklah tawaruk. Nyamannya sila, duduklah sila. Nyamannya emok, duduknya emok. Tapi kalau semua posisi nyaman bagi kita, walakin iftirasu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi, akan tetapi duduk iftirasnya pada tempat dia berdiri itu lebih utama ketimbang duduk tarabbu fil adhar menurut kaul dhahir. Tapi kalau semua posisi dirasa aman, kalau semua posisi dirasa nyaman, maka duduk iftiras itu lebih utama daripada duduk tarabbu. Masih ingat kan duduk iftiras? Masih, alhamdulillah. Duduk tarabbu masih ingat? Duduk iftiras duduk di mana? Tahiyat awal. Duduk tarabbu tahiyat akhir. Maka di sini lebih baik duduk iftiras daripada duduk tarabbu. Iftiras itu diambil dari kalimat fi'il madi iftarasa yaftarisu iftirasan. Iftarasa fi'il madi sulasi mazid, mujarodnya adalah farasa. Farasa adalah hamparan. Kita menghamparkan kedua telapak kaki kita lalu diduduki oleh pantat. Itu yang dimaksud iftiras dari kalimat farasha, hamparan. Ini virus, hambalan itu virus, tikar itu virus, hamparan. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil julusi, duduk dalam sholatnya, sholat muttaji'an, maka ia sholat sambil berbaring. Duduk tidak bisa karena pantatnya bisulan. Silahkan sholat sambil berbaring. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu al-ittija'i anil ittija'i, duduk berbaring, sholat mustalqiyan, maka sholatlah sambil telentang. Silakan. Pahamkan antara berbaring dan telentang? Kalau berbaring, sebagaimana kita tidur, kepala kita ke utara, kaki kita ke selatan, ngadep kiblat, itu namanya berbaring. Kalau telentang, kepala timur, kaki ke barat, wajah ke atas, itu telentang. Sah sholat sambil telentang? Sah. Yang batal itu sholat nelentang. Benar ini, Bu.
Kalau sholat ibu telentang sah, tapi kalau sholat sambil nelentang itu batal. Jangan-jangan nelentang, nelen kue aja batal, masa sholat sambil nelentang. Ala dhuhri, ke atas punggungnya, warijlahul kiblati, dan kedua kakinya itu lil kiblati, menghadap kiblat, kepalanya di timur. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu anzalika, dari yang demikian kullihi semuanya, au ma'a bi tarfihi, maka ia berisyarah dengan matanya, wa nawa bi qalbihi, dan berniat dengan hatinya. Wa yajibu, dan wajib alaihi, kepadanya, istiqbaluha, menghadap kiblat, bi wajhihi, dengan wajahnya, bi wad'i syai'in, dengan menyimpan sesuatu, tahta ra'sihi, di bawah kepalanya, wa yumi'u bi ra'sihi, dan berisyarah dengan kepalanya, fi ruku'ihi, di dalam rukunya, wa sujudihi, dan sujudnya. Fa in ajaza anil imam, maka jika dia tidak mampu berisyarah bi ra'sihi, dengan kepalanya, au ma'a bi ajfanihi, maka dia berisyarah dengan kelopak matanya. Itu pilihan sholat. Tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring telentang, ganjel kepalanya pakai bantal biar agak tinggi, isyarah dengan kelopak matanya, isyarah dengan kepalanya. Tapi kalau sudah tidak isyarah dengan matanya juga sudah tidak bisa berkedip, maka ajra arkana sholati ala qalbiha, berjalankan sholat itu di hatinya. Tidak ada gerakan, badannya sudah tidak bergerak lagi, jalankan sholat di dalam hatinya. Hati sudah tidak bergerak lagi, yuk kita sholatin bareng-bareng. Tetapi ingat Pak, wala yatrukuha madam aqlu sabitan, dan tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan hukum untuk meninggalkan sholat selama akalnya masih tetap ada dalam hidupnya. Selama akal masih dikandung ayat, sholat tidak bisa ditinggalkan sesibuk apapun. Karena sibuk bukan udzur sholat, serepot apapun, kena repot bukan termasuk udzur sholat. Saya repot cari dalam perjalanan, kan ada sholat jamaah dan qashar, baik jamaah takdim maupun jamaah terakhir. Dan indahnya lagi hukum ini, wal musalla qa'idan, dan orang yang sholat sambil duduk, la qada alaihi, tidak wajib qada kepadanya, walayan kusu ajruhu, dan tidak akan kurang pahalanya, di annahu ma'zurun, karena bahwasanya orang itu orang yang sakit madorot. Dan indahnya hukum ketika kita sholat duduk, ketika kita sholat berbaring telentang dan sebagainya, maka pahala yang kita peroleh adalah 100% sama dengan orang yang sholat sambil berdiri, tidak dikurangi sedikit pun. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan, man sholat qa'idan falau nisfu ajril qa'imi, siapa orang yang sholat duduk maka dia dapat pahala 50% daripada sholat yang berdiri. Dan siapa orang yang sholat sambil berbaring maka pahalanya hanya 50% daripada orang yang sholat duduk. Kan ada hadis Nabi, kok di sini mengatakan sholat duduk, sholat berbaring, sholat telentang tidak dikurangi sedikit pun pahalanya? Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi? Jawabannya sama sekali tidak. Lalu apa maksud Nabi mengatakan man sholat qa'idan falau nisfu ajr qa'imi, siapa orang yang sholat sambil duduk dia pahalanya separuh daripada orang yang sholat berdiri?
Wa man sholat na'iman falahu nisfu ajrul qaidi. Siapa orang yang sholatnya sambil berbaring maka pahalanya setengah daripada orang yang sholat duduk. Apa maksudnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.